satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan baca berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Satu kali lagi ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke ibadah, kita memuji Tuhan lagi, kita mau berdoa dulu yuk. Ya teman-teman, Semuanya boleh lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, serta kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami ya Bapa yang mau mendengar firman Tuhan, terlebih-lebih kami mau melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami semua, memberkati kami semua, menjadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sampai akhir, hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. oke teman-teman, masih semangat ya? Pasti dong. Ya. Yang belum dibuka kameranya boleh dibuka dulu ya, Miss, Iya. ya, biar terlihat wajahnya. Ya, Miss. Miss Yusti biar tahu ya yang bersuka cita hari ini siapa, yang betul-betul ikut memuji Tuhan siapa. Yuk, kameranya boleh dinyalakan ya. Ya, kita mau ibadah bersama-sama, Iya. memuji Tuhan sama-sama. Oke. Yuk teman-teman, kita mau lanjutkan pujian kita hari ini. Kita mau nyanyi apa, Miss? Ya, buah-buah roh. Buah-buah roh itu ada apa saja ya? Kita pujikan buah-buah roh sambil kita ingat-ingat buah-buah roh itu apa saja. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi ya. Teman-teman boleh menyanyi di rumah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah
yang akan disampaikan oleh Miss Anika. Miss Anika juga mau bercerita tentang buah-buah roh ya, yang tadi kita nyanyikan bersama ya Miss. Ada berapa tadi Miss Devi? Ada 9. Ada 9 buah roh. Apa saja Miss Devi? Kasih, Ayo siapa? sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu ya, ada 9 buah roh. Dan bulan ini kita masuk yang buah roh yang murah hati ya teman-teman. Buah roh yang kemurahan hati. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Miss Anika. Jangan lupa Ya, diperhatikan ya. Nanti untuk yang kelas TKB, khusus yang kelas TKB, jangan lupa nanti Miss Yusti mau kirim pertanyaannya. Tunggu pertanyaannya. Wow, Miss ada Yusti pertanyaannya juga, Iya, Miss. nanti bisa dijawab, dikirim lewat voice note ya. Untuk yang kelas TKB, oke? Ya, sebelum Oke. kita mendengarkan firman Tuhan, Miss, kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Ya. Kita mau pujikan Siapkan hati kita. Roh Kudus. Kita mau memuji Roh Kudus yang Yang manis. manis. Yuk, siapkan hati kita, siapkan semuanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Baik teman-teman, kita mau panggil Miss Anika untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan Miss Anika. Rapi ya teman-teman ya. Halo teman-teman, selamat pagi. Halo. Shalom. Oke, teman-teman sudah siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Sudah, oke. Yuk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Teman-teman, oke, teman-teman boleh matikan suaranya ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan, oke? Suaranya teman-teman boleh dimatikan ya. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Oke, sudah ya. Mari teman-teman kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu buat kami semua. Bapa, pagi hari ini kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, Miss Anika punya video ya. Coba kita lihat sama-sama ya videonya ya. Teman-teman matikan suaranya ya.
Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Tadi teman-teman sudah melihat videonya ya. Ceritanya tentang apa ya teman-teman ya? Oh iya. Oke teman-teman, tadi ceritanya tentang orang Samaria yang baik hati ya, yang baik hati. Nah, tadi teman-teman ada seorang, teman-teman boleh di-mute dulu suaranya. Oke. Teman-teman, tadi ada seorang bapak-bapak ya yang sedang kesakitan, yang mengalami memar-memar di tubuhnya ya. Kenapa tadi bapak-bapaknya bisa tersakiti ya, kesakitan seperti itu ya? Tadi bapak-bapaknya habis dirampok teman-teman. Iya betul, diserang, habis dirampok dan dipukuli teman-teman. Kasihan ya bapak-bapaknya, sampai bapak-bapaknya tergeletak di pinggir jalan dengan luka-luka, dengan darah-darah tadi ya. Nah, kemudian teman-teman, tadi ada seseorang yang lewat ya. Yang pertama ada seorang imam. Seorang imam berjalan melewati bapak-bapak yang kesakitan tadi. Apa yang dilakukan seorang imam tadi ya teman-teman ya? Iya betul. Iya, oke. Oke, good. Iya. Oke. Bapak-bapaknya dilihatin saja ya teman-teman ya. Dilihat dari kejauhan. Oh, ada yang
Ada siapa tadi? Ada orang Lewi. Apa yang dilakukan orang Lewi? Iya, oke, betul. Hanya dilihat dan melewatinya saja, tidak ditolong. Kemudian yang ketiga, ada siapa teman-teman? Ada seorang, betul, betul, orang Samaria. Ketika orang Samaria, ketika orang Samaria lewat dengan keledainya, naik keledai ya teman-teman tadi ya, melewati orang bapak-bapak yang kesakitan tadi, orang Samaria tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ya, karena orang Samaria tergerak hatinya dengan belas kasihan, orang Samaria turun dari keledainya teman-teman dan menolong seorang bapak tadi yang kesakitan di pinggir jalan. Nah, orang Samaria itu membalut luka bapaknya, kemudian memberikan minyak dan anggur. Nah, setelah itu orang Samaria membawa bapak ini naik di atas keledainya teman-teman, kemudian dibawa ke penginapan. Sesampai di penginapan, orang Samaria yang baik hatinya ini memberikan uang kepada petugas penginapan ya, untuk biaya bapak yang kesakitan tadi ya. Orang Samaria yang membayar ya. Nah, teman-teman, kira-kira teman-teman mau menjadi seorang imam, orang Lewi, atau menjadi orang Samaria? Mau yang mana? Oke, hebat. Kita mau jadi seorang Samaria ya, yang punya kasih, yang punya kemurahan hati, yang mau menolong sesama kita. Ya, kita mau jadi anak-anak yang hebat, yang penuh kasih. Ya, kita harus mengasihi orang tua, teman-teman kita, ya, keluarga kita, Miss Emis, ya, kita harus mengasihi. Ketika ada teman-teman kita yang sedang terjatuh, ya, kita tidak boleh tertawa ya, kita tidak boleh menertawakan. Kita harus menolong ya, seperti orang Samaria tadi. Padahal orang Samaria tadi tidak kenal dengan bapak-bapak yang sakit tadi ya, tetapi orang Samaria punya kasih. Orang Samaria menolong bapak-bapaknya. Kita juga harus seperti itu, mengasihi sesama kita. Iya, hebat. Kita harus menolong ketika teman-teman kita kesusahan, ketika mungkin kakak atau adik kita, mungkin kakak adik kita sedang kehilangan krayon ya, mau mewarnai tapi kehilangan krayon. Nah, kita harus meminjamkan ya, kita pinjamkan krayon kita agar kakak adik kita bisa menggunakan krayon. Kita harus menolong. Nah, seperti firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal dan budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Selain kita mengasihi mama papa, kakak adik, teman-teman kita, dan semuanya, kita juga harus mengasihi Tuhan dengan cara kita berdoa ya, ketika bangun tidur, ketika mau tidur, ketika mau makan, kita harus berdoa, mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kita, karena Tuhan Yesus sudah memberikan berkat makanan dan minuman yang enak-enak ya. Selain itu kita juga harus memuji nama Tuhan
Seperti tadi kita beribadah memuji nama Tuhan bersama Miss Yusni dan Miss Devi, dan mendengarkan firman Tuhan. Seperti saat ini teman-teman sedang mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita harus jadi anak-anak ya penuh kasih, penuh kemurahan hati, mau menolong sesama, mau menolong mama papa, dan mengasihi Tuhan Yesus seperti orang Samaria tadi ya. Orang Samaria sudah mau menolong, mau mengobati luka-lukanya, dan masih dibawa ke tempat penginapan. Wow, sangat baik sekali ya orang Samaria tadi ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, siapa yang mau menolong sesamanya, yang mau mengasihi teman-temannya? Oke, hebat-hebat semua ya. Iya. Oke, teman-teman juga harus mau meminta maaf ketika teman-teman melakukan kesalahan ya, dan juga memaafkan. Kita tidak boleh marah ya, harus mau memaafkan. Nah teman-teman, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu yang ditabur pagi hari ini boleh bertumbuh subur di hati kami Tuhan, sehingga kami boleh seperti orang Samaria yang punya kerendahan hati, kemurahan hati, dan tulus untuk menolong sesama kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang penuh kasih, yang taat kepada orang tua, kepada Miss, dan taat kepada Tuhan Yesus. Dan ajar kami untuk mengasihi Tuhan Yesus, untuk selalu berdoa, selalu memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya bertumbuh subur di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman. Terima kasih Miss Anika untuk Terima firman kasih hari ya. ini. Kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita mau pujikan terima kasih Yesus untuk pagi hari ini, kita luar biasa. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Oh, kita berdoa. Ya, kita mau berdoa Bapa kami ya teman-teman ya. Kita mau ikuti bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sekali lagi terima
teman-teman hari ini sudah mengikuti kegiatan senam dan juga ibadah bersama. Oke, terima kasih juga buat Mama dan Papa yang sudah mendampingi teman-teman semua dalam mengikuti kegiatan pada pagi hari ini.